Tidak hanya itu, Ganjar juga mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi agar proses vaksinasi COVID-19 nanti bisa berjalan lebih cepat. Namun menurutnya hal itu juga bergantung pada berapa banyak vaksin dan jenisnya yang dikirim oleh pusat. Saat ini pihaknya juga fokus untuk mendetailkan data siapa saja yang nantinya mendapat prioritas vaksin tahap kedua ini. Sebab saat ini sudah akan memasuki vaksinasi bagi pelayan publik dan kelompok rentan serta TNI Polri. Vaksin bagus, kita nyiapin 4 skenario yang nantinya diminta oleh Pak Menkes, karena sekarang kita mau masuk batch kedua untuk pelayan publik dan kelompok rentan, maka kita sedang pelatihan, hari ini lagi ada pelatihan TNI Polri juga, terus kemudian kita akan siapkan nantinya strategi-strategi agar bisa lebih cepat. Namun semua akan bergantung kepada berapa vaksin yang akan dikirim, termasuk jenisnya. Untuk vaksinasi COVID-19 tahap kedua, Pemkot Surabaya menyiapkan 159 fasilitas kesehatan untuk pelayanan vaksin COVID-19. Petugas pelayan publik yang akan mendapat vaksinasi COVID-19 gelombang kedua adalah TNI Polri, ASN Pemkot Surabaya, petugas di terminal dan stasiun, pedagang pasar induk, guru, dan jurnalis. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, jumlah sasaran gelombang kedua vaksin COVID-19 di Surabaya kurang lebih 391.409 orang yang nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah pusat. Kita tambah ada 159 vaskes yang sudah siap. Nah, ini lagi kita persiapkan juga kalau misalkan ini sudah siap sekalian kita launching di gelombang kedua ini, akan kita launching untuk vaskesnya yang bisa siap untuk melakukan vaksin. Itu klinik atau? Klinik, termasuk klinik, puskesmas pembantu, KKP dan lain-lain yang memang memungkinkan untuk tempat vaksin. Saudara, kini kita telah terhubung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore, Mbak Mercy. Bu Nadia, rencananya vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik akan dilaksanakan. Bisa Ibu jelaskan siapa saja yang akan divaksin pada gelombang kedua ini? Iya, jadi pada gelombang kedua ini vaksinasi sudah akan kita berikan pertama ya kepada usia di atas 60 tahun. Seluruh penduduk yang di atas usia 60 tahun ini sudah bisa mendapatkan vaksinasi pada gelombang kedua ini. Selain itu tentunya vaksinasi ini diberikan kepada petugas pemberi pelayanan publik, mulai dari pedagang pasar, kemudian tenaga pendidik ya, mulai dari guru, dosen, kemudian tokoh agama dan penyuluh agama, kemudian pejabat negara, ASN, aparat hukum, aparat keamanan maksud kami, kemudian pekerja transportasi publik, pekerja pariwisata, dan juga pekerja media masuk di dalamnya. Bu Nadia, berapa jumlah pelayan publik yang akan menerima vaksin COVID-19 pada gelombang ini? Ya, rencananya untuk tahap kedua ini kita akan segera mulai besok ya, dan nanti akan berlangsung sampai dengan akhir April atau awal daripada Mei, karena kita masih menunggu jumlah vaksinasi yang akan datang pada tahap berikutnya. Total untuk usia di atas 60 tahun itu ada 21,5 juta, sementara untuk pemberi pelayanan publik itu ada 16,9 juta. Jadi total kurang lebih 38 juta yang akan kita lakukan vaksinasi mulai besok sampai dengan awal Mei 2021. Oke. Rencananya besok akan dilaksanakan vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang. Siapa saja Bu yang akan menjadi target dari vaksinasi di Pasar Tanah Abang ini? Iya. Jadi pemberian vaksinasi kepada pedagang pasar sebagai tentunya awal bahwa kita sudah memulai vaksinasi pada gelombang kedua ini direncanakan besok hari dimulai dengan pemberian vaksinasi di Pasar Tanah Abang. Dan siapa saja yang tentunya menjadi sasaran vaksinasi ini adalah seluruh pedagang pasar yang ada di atau terdaftar di Pasar Tanah Abang. Jadi mulai dari Blok A sampai Blok F ya, seperti itu. Dan tentunya ini adalah suatu pendekatan baru ya, seperti juga arahan Bapak Presiden bahwa kita sekarang memulai vaksinasi berdasarkan klaster atau berdasarkan yang kita sebut sebagai kelompok khusus. Jadi bukan berdasarkan tempat di mana kita tinggal ataupun tempat domisili
kita. Dalam hal ini kita melakukan vaksinasi kepada pedagang pasar di Tanah Abang menjadi satu kesatuan utuh dari sebuah klaster pedagang pasar Tanah Abang. Ibu, bagaimana tahapan yang bisa dilakukan oleh pedagang Tanah Abang untuk bisa menerima vaksinasi besok, Bu? Iya. Jadi saat ini sebenarnya sudah 2 hari ini kita melakukan rangkaian kegiatan. Artinya kemarin Dinas Kesehatan Provinsi DKI mengambil inisiatif untuk melakukan pos bindu ya, jadi pemeriksaan untuk penyakit tidak menular bagi seluruh pedagang pasar Tanah Abang ya. Tentunya ini melihat bahwa masyarakat mungkin kurang banyak mengakses ya untuk pos bindi ataupun untuk mengetahui kesehatannya terkait penyakit-penyakit yang tidak menular ini. Jadi sudah 2 hari ini dilakukan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular yang kita sebut sebagai pos bindu. Dan selain itu secara paralel dilakukan sosialisasi tentang manfaat vaksin, rencana vaksinasi, kemudian hal-hal juga yang banyak tadi ditanyakan oleh para pedagang pasar mengenai mengapa mereka harus divaksin. Nah, untuk tahapannya sendiri kami sebenarnya sudah melakukan pendataan jauh sebelum kita memulai pelaksanaan vaksinasi baik untuk lansia di atas 60 tahun maupun seluruh petugas pelayanan publik yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya kita sudah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga atau unit atau teknis yang terkait ya. Dalam hal ini tentunya untuk pedagang pasar kita bersama pengurus pasar yaitu PD Pasar Jaya dan juga melalui asosiasi pedagang pasar yang juga kita mintakan datanya. Data ini sudah sebenarnya ada di dalam database kita yang besok kalau misalnya mereka datang, mereka tinggal datang membawa KTP dan menyebutkan nomor induk kependudukannya dan mereka akan bisa dilayani. Ibu, ada banyak jumlah pedagang di pasar Tanah Abang. Bagaimana atau cara seperti apa sehingga program vaksinasi bisa berjalan tepat waktu di sana? Iya. Pelaksanaan vaksinasi ini kan tidak kita lakukan hanya dalam 1 hari ya. Jadi kurang lebih kita akan lakukan selama 4 hari, jadi sampai dengan hari Sabtu. Dan ini nanti juga kita akan melihat apakah pedagang-pedagang yang memang misalnya belum mendapatkan vaksinasi itu, kita akan meminta tentunya asosiasi pedagang di sana untuk mengidentifikasi agar mereka mau melakukan vaksinasi ini. Dan kalau tadi yang saya sampaikan, misalnya mereka belum ada di dalam database kita, pendaftaran secara manual masih memungkinkan, Mbak Mercy, untuk dilakukan. Oke, Bu Nadia, apakah ada kriteria khusus bagi pelayan publik yang akan menerima vaksin, Bu? Iya, jadi memang kita ada sedikit relaksasi terkait screening ya untuk menerima vaksinasi ini. Kita sudah tahu ada beberapa perubahan, misalnya seorang penyintas COVID ya yang sudah lebih dari 3 bulan itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian tensinya yang kurang dari 180/110 itu bisa mendapatkan vaksinasi yang sebelumnya tadinya tidak boleh lebih dari 140/90. Kemudian juga kondisi-kondisi misalnya ada penyakit kronik, penyakit kanker atau penyakit permasalahan dengan imunitas tubuh, ini memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi selama dokter yang merawatnya ini memberikan surat kelayakan bahwa untuk menerima vaksinasi. Kemudian yang punya gula darah, kalau teratur minum obat ini juga bisa mendapatkan vaksinasi. Oke. Ibu, seberapa optimistis pemerintah terkait dengan vaksinasi gelombang kedua yang akan dimulai besok ini? Iya. Kalau melihat antusiasme yang kita rasakan 1-2 hari ini pada saat kita melakukan sosialisasi maupun pelayanan untuk pos bindu PTM ya, kita merasakan bahwa masyarakat itu sangat ingin untuk mendapatkan vaksin ya. Hampir sebagian besar mengatakan bahwa besok hari mereka sudah siap untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi kemudian kita mencoba mengatur untuk mereka tetap dulu di tempatnya masing-masing sampai ada panggilan karena kita ingin tetap ada protokol kesehatan diterapkan walaupun kita melakukan pemberian vaksinasi. Jadi sempat mereka sudah mau antri duluan pagi-pagi begitu, tapi kita sampaikan bahwa nanti kita akan memanggil sesuai dengan urutannya sehingga tidak terjadi penumpukan di tempat vaksinasi.